Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya, amin. Oke, di video kali ini aku mau share lagi kegiatanku sehari-hari. Ini udah siang ya teman-teman, aku belum buka gorden karena tadi pagi aku tidur lagi. Tapi aku udah cuci wadah, terus aku tidur lagi, cuman aku belum beres-beres. Ini sekitar jam 10-an ya teman-teman, karena aku nyuci baju dulu, ngejemur, dan lain-lain. Ini aku mau ganti spray dulu karena aku belum ganti spray sekitar 2 mingguan, nggak tahu lebih deh kayaknya. Lumayan jorok ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, ini udah aku ganti. Dan kalau udah ganti spray itu kayak jadi suasana baru di kamar kayak gitulah. Oke, ini aku rapihin dulu spraynya. Ini kasurnya ukuran 180 kali 200 ya teman-teman. Ini kamarku lumayan sempit, tapi kasur segede ini bisa masuk. Ukuran kamarku ini 2,4 kali 3, lumayan sempit ya teman-teman. Makanya di sini aku cuma nyimpen kasur aja sama dipan, sama meja yang kecil, nggak ada lemari. Makanya lemari itu cuman ada di kamar yang kedua. Ini tuh kamarnya cuman dipakai tidur aja. Kalau lemari pakaian ada di kamar kedua, sama sholat juga di kamar kedua. Oke teman-teman, biasanya aku tuh simpan bantal di meja yang kecil ya, yang pinggir kasur. Cuman sekarang aku mau tata di kasur biar kayak orang-orang bagus aja gitu. Tapi biasanya aku simpannya di meja yang kecil itu, termasuk bed cover juga aku simpannya di meja kecil itu. Nah ini dia kasurku, udah rapi, udah bersih. Seneng deh kalau udah rapi dan bersih kayak gini. Selesai ganti spray, lanjut aku mau nyapu kamar. Ini lumayan ngeres ya, bekas aku tadi beberes. Pertama aku mau nyapu di bagian bawah meja yang kecil itu. Nah ini sisa space-nya cuman segini, kebayang kalau misalnya dimasukin lemari itu bakalan lebih sempit ya teman-teman. Makanya ini cuman ada kasur sama meja kecil aja. Maafkan ya teman-teman, ini ngambil videonya agak kurang maksimal kayak gini karena memang agak susah ya kalau videoin di kamar. Dan aku tuh jarang beres-beres di videoin pas di kamar karena ya itu susah ngatur tripodnya, terus pengambilan gambarnya juga agak susah. Ini juga pertama kali aku nunjukin nyapu pas di kamar ke teman-teman. Tapi semoga teman-teman suka. Oke, selesai nyapu yang kamar ke-1, lanjut aku mau nyapu kamar kedua. Ini pengambilan gambarnya cuman segini ya teman-teman, maafkan. Dan di balik pintu itu ada lemari, makanya pintunya nggak bisa terbuka lebar. Nah di kamar kedua ini tempat aku sholat, terus tempat baju juga aku simpan di sini. Nah ini kasurnya lumayan kecil, ukuran 120 kali 2 meter. Tapi kasurnya jarang ditempatin karena kita tuh kalau tidur di kamar ke-1. Sebenarnya kamar ini serbaguna sih teman-teman, soalnya tempat sholat, tempat ganti baju, tempat make up, terus kalau mau tiduran juga bisa. Terus strategis juga kalau misalnya mau tidur siang. Kalau di depan tidur siangnya agak keganggu ya, karena depan rumahku itu jalan, jadi lumayan bising ya kalau misalnya mau tiduran di situ. Tapi kalau misalnya tiduran di kamar kedua itu lumayan sepi dan nggak mudah keganggu. Tapi aku jarang sih tidur siang. Oke lanjut, ini aku nyapu ruang tamu tapi nggak full ya teman-teman, karena tadi udah aku sapuin, jadi ini hanya membersihkan yang dari kamar aja. Nah ini teman-teman, sebenarnya debunya tuh banyak banget, tapi kenapa ya di kamera tuh nggak kelihatan, padahal ini tuh banyak banget. Terus ada bekas rambut rontok juga. Nah ini keadaan rumahku pas di siang hari. Ini cuacanya lagi cerah banget, panas banget. Tapi kalau di daerahku jam segini tuh emang panas. Tapi nanti pas jam 2-an menjelang jam 3 itu kadang-kadang hujan. Tapi hujannya yang agak awet gitu, nggak terlalu gede juga sih teman-teman. Nah kalau di daerah teman-teman kayak gimana? Oke, ini aku udah beres nyapunya, lanjut aku mau ngepel. Nah ini aku mau ngepel kamar yang depan dulu. Seperti biasa aku pakai Mister Muscle. Ini sih kesukaanku ya teman-teman, ini tuh bikin keset dan mudah juga keringnya. Jadi aku jarang banget pakai cairan yang khusus ngepel kayak gitu teman-teman. Ini sebenarnya aku baru nyapu kamar, ruang tamu, sama luar, tapi dapur belum. Nah nanti setelah ngepel baru aku mau beresin dapur. Ini aku ngepelnya cuman kamar aja ya, nggak sama ruang tamu sama luar, enggak. Soalnya ruang tamu sama luar udah dari 3 hari yang lalu udah aku pel, jadi nggak akan aku pel lagi sekarang. Jadi setelah ngepel baru aku mau beresin dapur. Maafkan ya teman-teman, ini aku voice overnya lagi siang hari dan anakku lagi main, makanya agak bising kayak gini. Nggak apa-apa lah ya teman-teman.
Selesai ngepel kamar depan, lanjut aku mau ngepel kamar yang kedua. Nah ini udah mau selesai juga ngepelnya karena aku percepat. Beres-beres kayak gini tuh nggak berasa tiba-tiba udah siang aja. Nah selesai ngepel aku langsung sholat duhur dulu. Selesai sholat duhur langsung aku ke dapur karena aku belum beres-beres dapur. Nah ini aku lagi beres-beresin. Ini nggak dipel sih, cuman ngilangin remah-remah bekas masakan yang waktu sahur tadi. Oh ya teman-teman, aku mau ucapkan terima kasih ya ke teman-teman yang udah subscribe channel aku ini. Makasih banyak ya teman-teman, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah, amin. Oke, selesai bersihin meja kompor, lanjut aku mau sapu-sapuin dapurnya. Dapurku yang minimalis, jadi lebih simpel sapu-sapunya. Mungkin ini ya, keuntungan punya dapur sempit kayak gini, jadi lebih mudah beres-beresnya, nggak perlu banyak waktu untuk beresin dapur. Ditambah, aku kan nggak terlalu banyak barang, jadi nggak terlalu rumit kalau misalnya beres-beres dapur. Nah, ini aku lagi sapu-sapuin, cepet kan ya teman-teman, nyapu segini. Nah, ini aku sapu-sapuin dulu teras yang depan pintu dapurnya. Selesai beres-beres dapur, ini kan udah beres ya, udah bersih dapurnya. Tadinya aku mau rebahan kembali, mau scroll TikTok dan lain sebagainya, tapi karena aku mau bikin bakwan nanti buat buka puasa, jadi aku mau irisin dulu kolnya, wortelnya, karena lumayan lama sih ngiris-ngiris kayak gitu, jadi mau aku cicil dari sekarang biar nanti tinggal ngadonin terus gorengnya nanti aja menjelang buka puasa. Oke, ini dia hasil irisannya, lumayan tipis lah ya teman-teman. Nah ini bahan-bahannya ada wortel, kol, daun bawang, sama seledri. Terus nanti tinggal ditambahin tepung terigu, bumbu-bumbu, udah deh segitu bahan-bahannya. Ya teman-teman juga udah pada tahu ya semuanya. Nah ini karena aku lagi rajin, lagi semangat, aku mau langsung masak nasi aja. Nah ini aku lagi ambil berasnya, lanjut aku mau cuci berasnya. Ini aku langsung di panci yang magicomnya ya. Kalau teman-teman gimana sih kalau nyuci beras? Kalau aku sih langsung di tempatnya kayak gini biar simple aja. Tapi katanya sih nggak boleh, katanya bakalan merusak si pancinya. Tapi nggak tahu deh. Tapi mudah-mudahan mah nggak rusak lah ya. Berharap. Nah ini aku langsung masukin aja ke magicomnya, langsung dimasak aja, jangan lupa di set mode masaknya, terus jangan lupa juga dicolokin. Oke, perdapuran udah beres, lanjut aku mau rebahan dulu, tapi sejenak lah ya teman-teman, biar fresh kembali. Nah ini udah menjelang buka puasa sekitar jam 5:30. Ini suamiku mau goreng bakwannya karena aku lagi nyuapin dulu anak, jadi nggak bisa gorengin, tapi karena suamiku udah pulang kerjanya, jadi katanya nggak apa-apa sama dia aja digorenginnya. Alhamdulillah, makasih. Sebenarnya yang paling pintar bikin bakwan itu ya suamiku ya teman-teman. Kalau aku sih pernah waktu itu juga bikin bakwan sampai nggak kriuk, kayak lepek kayak gitu, aneh deh. Tapi kalau suami yang bikin itu enak gitu ya, nggak tahu kenapa ya kalau bikinan aku tuh melhoy kayak gitu. Mungkin salah di adonan kali ya, karena ini juga yang ngadonin suamiku karena takut bakwannya kayak yang waktu aku bikin. Anehnya ya, padahal bahan-bahannya sama, apapun juga sama, tapi kalau dibikin sama tangan aku aja nggak tahu, nggak kriuk, tapi kalau dibikin sama tangan suamiku itu bisa enak gitu. Malahan kadang-kadang aku ketagihan deh sama bakwannya yang bikinan suami karena bikinan yang aku tuh nggak pernah bener gitu. Nah ini dia gorengan pertama udah selesai. Ini kelihatan enak banget ya teman-teman. Oke lanjut gorengan yang kedua. Ini dia bakwannya, dan ini tiba-tiba mati lampu pas menjelang buka puasa. Jadi buka puasanya gelap-gelapan kayak gini. Dan ini kita lagi persiapan buat sholat tarawih, itu suamiku lagi persiapan juga, dan anakku masih nonton YouTube, tapi aku mau matiin dulu, tapi gak jadi aku matiin, di stop aja karena ini YouTube, karena nanti pulang sholat tarawih juga pasti ditonton lagi. Nah ini biasanya kalau mau berangkat tarawih itu heboh ya, udah mau adzan isya, terus ini masih di rumah, suka buru-buru kayak gini ya. Ini juga belum lagi anakku yang nggak mau diajakin, malah kadang-kadang dia balik lagi ke kamar. Nah ini juga dia mau kembali lagi ke kamar, padahal aku udah nggak paksa sih, udah ajakin dia buat pergi ke masjid. Nah ini aku lagi bujuk dia supaya mau berangkat. Ini saking buru-burunya anakku nggak digantiin baju, tapi nggak apa-apa lah, yang penting keburu ke masjid. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, terima kasih udah nonton sampai akhir, semoga menginspirasi. Maafkan jika ada kata-kata yang salah, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.